Soyo ini kalau dari kampus selalu pulang larut malam. Bukan odo-moto kuliah tambahan, melainkan nongkrong-nongkrong gak jelas untuk refreshing dengan teman-teman. Melihat jam tangan sudah menunjukkan pukul 11:30 malam, Soyo dan ketiga teman Soyo, sebut sojo namanya Ivan, Rizky dan Sony memutuskan untuk pulang. Dan seperti biasa Soyo dan Sony selalu bareng, karena jalur ke rumah Soyo searah dengan jalur ke rumahnya. Kami berdua menggunakan sepeda motor masing-masing. Di awal perjalanan menuju pulang, kami menjalankan motor beriringan satu sama lain. Malam kali ini ditemani hujan rintik-rintik yang dinginnya cukup menembus jaket dan membuat Soyo menggigil. Tiba-tiba Sony meminggirkan motornya dan mengajak Soyo untuk mampir bila odo warung nanti, karena kami memang belum makan sejak tadi siang. Setelah Soyo menyetujui, kita pun kembali jalan, dan Soyo jalan di belakang Sony. Di perjalanan yang sepi ini, hanya ada beberapa pengendara. Sebenarnya malam ini malam yang aneh. Biasanya Soyo pulang jam 12.30 sojo tak sepi seperti ini, walaupun hujan rintik-rintik, masih ada orang yang berlalu lalang. Namun Soyo tepiskan pikiran itu, mungkin itu hanya perasaan Soyo sojo. Sialan, malam ini memang begitu dingin sekali. Soyo kurangi kecepatan motor karena dingin yang membuat konsentrasi Soyo buyar saat mengendarai motor. Tiba-tiba Sony yang di depan Soyo berhenti. "Kenapa son motor lu?" tanya Soyo kepada Sony. "Tadi gue gak lihat ada polisi tidur gede banget, gue hantam ojo. Makanya gue berhenti untuk ngecek takut kenapa nih motor," jawab Sony. "Polisi tidur, setahu gue ini jalan gak ada polisi tidurnya, dan gue dari tadi di belakang lu juga gak lihat lu ngehantam apapun," seru Soyo. Dan hal ini membuat kacau pikiran Soyo, opo yang terjadi dan opo mungkin Sony hanya bercanda. Sony go mungkin bercanda karena setahu Soyo dia itu orangnya kalem dan untuk bercanda pun jarang sekali. Setelah Sony mengecek motornya, kita kembali berjalan. Soyo melihat-lihat sekitar, ternyata hanya Soyo dan Sony sojo yang berada di jalan malam itu, dan itu membuat Soyo heran dan penasaran. Tak lama dari kejauhan samar-samar lampu 5 watt, dan begitu semakin dekat, itu ternyata sebuah warung. Warung itu tepat di sebelah kiri sebuah baleho atau papan iklan besar yang masih kosong, belum ada iklan yang terpampang. Akhirnya Sony dan Soyo berhenti dan mampir ke warung tersebut. Pas Soyo turun dari motor, tiba-tiba Soyo tersandung papan kilometer yang tingginya selutut, dan cukup membuat kaki Soyo sakit. Yo sudahlah, faktor dingin dan sedikit kecapean membuat Soyo gak melihat adanya papan kilometer itu. Kami berdua masuk ke warung tersebut. Tersedia bangku dan meja, kami pun duduk. Setelah kami duduk, keluarlah seorang ibu dan seorang bapak-bapak, sepertinya mereka suami istri, dan menyapa dengan ramah sambil tersenyum. "Pesan opo mas?" tanya ibu warung itu sambil tersenyum. "Pesan kopinya 2 buk, kalau odo makanan ringan, seperti roti juga pesan 2 yo buk," jawab Sony. Ibu itu pun tersenyum, dan kembali masuk ke warung untuk membuatkan kopi. Sambil menunggu, Soyo pun iseng-iseng bertanya kepada suami si ibu warung. "Warungnya buka 24 jam pak?" tanya Soyo. "Iyo mas," Soyo berjogo bergantian dengan istri Soyo, jawab bapak itu. "Malam ini dingin sekali pak dan jalan begitu sepi sekali," ujar Soyo. Dan bapak itu hanya tersenyum kepadaku. "Ini mas kopi sama rotinya," ujar ibu warung sambil menyuguhkan kopi dan roti yang kami pesan. "Oh iya, terima kasih yo bu," jawab Sony. "Soyo buatkan tahu isi juga. Dingin-dingin begini enak lo mas untuk isi perut mas ini, masih hangat lo mas," ujar ibu warung.
"Iya Bu, terima kasih," jawab Soyo. Lagi-lagi ibu itu tersenyum kembali kepada Soyo dan Sony. Lalu Soyo ambil tahu isi itu. Kebetulan Soyo sangatlah lapar karena menerjang dinginnya malam ditambah rintik hujan. Setelah Soyo makan, ternyata enak juga tahu isi ini. Begitupun juga sambalnya, sampai-sampai Soyo dan Sony habiskan tanpa tersisa. Seperti biasa, sehabis makan Soyo bakar sebatang rokok sambil menyeruput kopi hitam hangat. Beberapa saat kemudian, semua tadi berapa Bu? Kopi 2 roti 2, dan tahu isi kita berdua habiskan, hehehe, ujar Sony sambil tertawa. Semuanya 20.000 Mas, jawab ibu warung sambil tersenyum. Setelah kami membayarnya, kami pun segera melanjutkan perjalanan pulang. Saat Soyo menuju motor, lagi-lagi Soyo tersandung papan kilometer. Oke, kali ini Soyo benar-benar meleng. Penasaran dengan papan kilometer yang membuat kaki Soyo tersandung. Soyo pun melihatnya, di sono tertulis, KM 12. Setelah rasa penasaran Soyo hilang, akhirnya kami pun memulai perjalanan pulang. Jalanan masih tampak sepi, hujan rintik-rintik sepertinya tak mau berhenti juga. Di pertigaan jalan Sony pun belok kiri, karena kali ini Soyo sudah gak sejalur lagi dengan dia dan rumah Soyo masih agak jauh sedikit. Anehnya, di jalan yang menuju ke rumah Soyo tidak sepi seperti tadi, ada beberapa kendaraan yang lalu lalang. Sialan, malam ini sangat aneh. Mungkin karena gue kelelahan, gumam Soyo. Sesampainya di rumah, Soyo sholat isya dan membersihkan diri. Moto pun belum mau menutup alias belum ngantuk. Soyo pun mendengarkan lagu. Tiba-tiba HP Soyo berdering, ada panggilan masuk, ternyata itu Sony. "Tadi lu ngerasa aneh gak selama perjalanan pulang Dit?" tanya Sony melalui telepon. "Liyo sih," jawab Soyo. "Kirain gue doang Dit, motor gue pas dicek di rumah, ternyata gak ada ik rusak, padahal tadi gue hantam polisi tidur gede banget," ujar Sony. "Iyo syukur deh Son, sorry, gukek banget nih, gue tutup dulu yo. Besok di kampus sojo ngomongin nyok," jawab Soyo. "Oh, oke Dit," ujar Sony. Karena perjalanan tadi membuat Soyo stres gak seperti biasanya, akhirnya Soyo memutuskan untuk tidur dan menutup telepon dari Sony. Akhirnya Soyo pun tertidur. Seperti biasa alam HP Soyo pukul 5 pagi berdering untuk membangunkan sholat subuh. Moto terasa berat untuk melek. Namun betapa kagetnya Soyo karena terlihat samar-samar bapak dan ibu warung itu sekarang tengah berdiri di sudut kamar Soyo dengan muka pucat dan tanpa berekspresi. Sepertinya Soyo antara sadar dan tidak, atau hanya berhalusinasi sojo. Sialan, apaan lagi ini? Soyo pun tertidur kembali dan melewatkan sholat subuh. Pagi pun menjelang, jam menunjukkan pukul 7 pagi. Soyo pun bergegas untuk berangkat ke kampus. Soyo berencana berangkat melewati jalan semalam dan melihat opo benar ada warung di situ. Teringat ada papan iklan besar dan papan kilometer 12 di sono. Akhirnya Soyo sampai di jalan yang kemarin Soyo lewati. Ternyata jalan ini tidak sesepi malam hari. Dari kejauhan terlihat papan iklan besar. Setelah Soyo dekati, di sono juga terdapat papan kilometer bertuliskan KM 12. Yang membuat Soyo tersandung semalam. Yo, tidak salah lagi, ini tempat Soyo dan Sony semalam mampir ke sebuah warung. Dan betapa kagetnya Soyo, karena tepat di sebelah kiri papan iklan besar yang masih kosong itu, ternyata hanya sebuah kebun kosong yang ditumbuhi rumput ilalang dan semak belukar, tidak ada satupun warung di situ. Namun, di dalam kebun terlihat dari kejauhan ada sebuah rumah kosong yang nampak tua. Rumah itu atapnya sudah runtuh sebagian. Entah Soyo berhalusinasi atau tidak,
Di sono terlihat sosok perempuan melambaikan tangan dari dalam rumah tua itu. Dengan jelas Soyo lihat rambutnya panjang, bergaun putih. Wah, itu membuat Soyo gemetar dan Soyo cepat-cepat starter motor untuk segera pergi dari tempat itu. Karena Soyo belum sarapan dan gemetaran akibat hal sialan tadi, akhirnya Soyo berhenti di tempat jualan nasi uduk. "Bu, nasi uduknya satu yo," ujar Soyo. "Yo mas," jawab ibu itu. "Jalan sekitar sini pun sangatlah ramai, opo mungkin bila malam hari sepi sekali yo," gumam Soyo dalam hati. "Ini mas nasi uduknya," ibu itu memberikan nasi uduk pesanan Soyo. "Iyo, terima kasih bu," jawab Soyo. Rasa penasaran membuat Soyo bertanya kepada ibu itu. "Bu, opo kalau malam jalanan ini sepi sekali? Tidak ada kendaraan yang lewat sama sekali?" tanya Soyo. "Oh, tidak dik, kalau malam, di sini lumayan rame, apalagi ditambah truk-truk bermuatan yang diperbolehkan jalan di atas jam 10 malam, jawab ibu itu. "Oh begitu ya bu," ujar Soyo. "Kenapa mas, kok mas pucat begitu, sedang sakit yo?" tanya ibu itu. Dan akhirnya Soyo pun menceritakan kejadian yang semalam Soyo dan Sony alami. Dan ibu itu kemudian menjelaskan, dulu di kilometer 12 itu ada sebuah truk yang menabrak warung, dan warung itu hancur tak berbentuk menewaskan pemilik warung tersebut, yaitu pasangan suami istri. Rumah di dalam kebun itu adalah rumah pemilik warung yang tewas itu. Jadi yang mas makan semalam itu hanyalah tipuan moto sojo. Mas itu sebenarnya gak makan opo-opo, ungkap ibu itu. Soyo sering melewati jalan sini, tapi baru kali ini Soyo merasakan hal seperti semalam, ujar Soyo. "Yo, kemana mono banyakin doa yo mas," timpal ibu itu. Setelah mendengar penjelasan ibu warung itu, Soyo pun rasanya ingin pingsan. Berarti penampakan di kamar Soyo tadi pagi itu bukan halusinasi sojo, melainkan penampakan hantu pemilik warung itu. Akhirnya Soyo tidak memberitahukan hal ini ke Sony. Soyo takut dia jadi trauma akan hal ini. Terima kasih sudah mendengar cerita ini, tunggu cerita yang lainnya yo.